Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Yogi Firmansyah dari Prodi TRPL Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer dan beserta fungsinya. Pertama itu ada motherboard. Motherboard itu fungsi kayak ibaratkan fondasi utamanya yang bisa menampung slot RAM, prosesor, apa lagi ya? Kayak SSD M.2 menampung seperti itu. Kedua, prosesor itu ibarat kayak chipset HP atau enggak otaknya komputer. Dia kayak bisa membaca program itu biar lebih cepat. Itu tergantungnya sih. Biasanya ada prosesor yang model lama. Kalau sekarang kan udah keluaran baru Core i9 generasi ke-12. Itu mungkin cara membacanya atau sistem membacanya lebih cepat daripada prosesor yang lama. Ketiga, fan CPU. Fan CPU itu untuk pendingin prosesornya. Ibaratkan kalau misalnya prosesornya itu panas, ya udah kita pakai fan CPU. Kalau bisa itu yang keluaran terbaru juga. Kalau keluaran terbaru itu biasanya ada yang pakai fan color, yang ibaratkan pakai apa tuh ya? Yang kayak air color air color Pak. sorry. Yang digambar ini fan CPU yang untuk AMD. Kan ada yang prosesor itu ada dua tipe, satu AMD, satu yang Intel. Kita lanjut ke 4, power supply. Power supply ini ibaratkan kayak tenaga kalau misalnya kita mau menghidupkan komputernya, kita harus ada ini power supply yang dicolokkan ke listrik. Tapi ini kita pakai power supply ini nggak bisa sembarangan. Power supply ini ada banyak macam tipe, yang wattnya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau misalnya kita pakai spek yang tinggi, ibaratkan kalau misalnya kita bilang pakai yang prosesor yang tinggi, kita nggak bisa pakai power supply yang lama. Kita mesti pakai power supply yang mendukung tenaga komponen yang lain. Keempat, VGA GPU atau VGA card-nya. Ya, mirip VGA card. Ini ibaratkan supaya buat biasanya VGA ini dipakai untuk main game, supaya resolusi game itu lebih HD, lebih bagus lah. Atau juga bisa dipakai untuk ngedit biar lebih jelas tampilan warna sama gambarnya. Terus 6 sama 7 ya, tapi nggak nampak sini gambarnya. Pokoknya di sini SSD sama hard disk. Kalau bedanya SSD sama hard disk ini, hard disk itu tipe penyimpanan internal yang lama, sedangkan SSD ini tipe penyimpanan itu yang keluaran terbaru. Nah, sekarang tuh ada M.2, kecepatannya lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya hard disk ini kecepatannya ini cuma 32 Mbps kecepatan membacanya. Kalau SSD ini bisa sampai ribuan. Apalagi M.2 ini ada yang 2000 sampai 6000 kecepatan membacanya. Terus ke 8, RAM dan akses memori. Ini RAM mirip kayak ini juga sih, yang penyimpanan gitu, tapi ini penyimpanan itu sementara. Tipe-tipe RAM itu ada DDR, kurang tahu sih, setahu saya DDR2, DDR3, DDR4. Ada juga yang keluaran baru DDR5. Kalau ini kayaknya DDR4 nih yang digambar. Kecepatan DDR4 tahu saya itu dari 2666 sampai 3200. Itu DDR4. Kalau DDR5 sampai 5000-an enggak salah, 5600 gitu. 9, optical drive. Ini ibaratkan kayak DVD room yang dipakai waktu orang dulu yang dengerin lagu, dengerin apa. Biasanya DVD ini biasa dipakai untuk kayak install ulang laptop, install ulang komputer, pakai ini. Tapi ini udah nggak terpakai lagi sih, pajangan aja.
Terus monitor ini berfungsi untuk menampilkan apa ya, tampilan apa namanya, pokoknya menampilkan gambar yang ada di komputer itu yang kita proseskan. Monitor ini juga banyak tipenya, ada yang tipe lama, tipe sekarang nih ada yang kayak monitor 24 inci ke atas, 20 berapa nggak tahu lah, setahu saya ada yang 26 ya, 26 itulah, harganya pun mahal. Kalau yang 24 inci itu biasanya jutaan lebih. Terus keyboard ini fungsi secara umumnya itu kayak mengirimkan perintah-perintah, angka, huruf yang kita ketikkan. Kita misalnya mau buat apa gini, kita ketik, misalnya Microsoft Word kita mau ketik apa kita ketik itu. Terus mouse komputer itu perangkat yang berfungsi mengontrol kursor atau kayak guide itu, ibaratkan gimana ya, ada nggak nampak sini, kalau ini nggak nampak, kenapa ya? Jadi kayak ada ikon panah gitu yang kayak bisa ngeklik, seleksi tuh. Dah, sekian dari saya. Terima kasih atas pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.